Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan biologis dan kognitif. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perkembangan biologis. Perkembangan biologis merupakan sebuah perkembangan revolusi manusia secara ke depan yang mencakup perubahan-perubahan dalam tubuh individu, seperti pertumbuhan otak, otot sistem saraf, struktur tulang, hormon, organ indriawi, dan sejenisnya. Dalam perkembangan biologis, pertama kita akan membahas tentang pengaruh faktor genetika terhadap perkembangan remaja. Yang pertama, kita akan membahas tentang sifat dasar gen. Sifat dasar gen ada 3. Yang pertama adalah genotip. Genotip merupakan warisan genetik seseorang. Material genetika aktual yang sebenarnya ada, namun demikian tidak semua material genetik tersebut jelas tampak pada ciri-ciri yang tampil atau dapat diukur pada diri kita. Lalu yang kedua, fenotip, merupakan bagaimana genotip seseorang tampil dalam ciri-ciri yang dapat diamati atau diukur. Contohnya, seperti tinggi dan berat badan, warna mata, warna pigmen kulit, dan lain-lain. Yang ketiga adalah rentang reaksi, merupakan rentang jumlah kemungkinan fenotip untuk setiap genotip, yang menunjukkan pentingnya peran pembatasan atau pengayaan lingkungan. Misalnya, seseorang lebih pendek dari kebanyakan orang. Meski diberi makan sebaik apapun, orang yang memiliki gen pendek tidak akan pernah tumbuh jadi lebih tinggi daripada rata-rata. Lalu yang kedua, kita akan bahas tentang metode yang dipakai para ahli genetika perilaku. Apa itu genetika perilaku? Genetika perilaku merupakan studi mengenai kadar dan hakikat dari landasan herediter atau pewarisan suatu perilaku. Untuk mempelajari pengaruh faktor herediter pada perilaku, maka para ahli memakai penelitian anak kembar dan adopsi. Penelitian mengenai anak kembar, kesamaan perilaku anak kembar identik diperbandingkan dengan kesamaan perilaku anak kembar fraternal. Kembar identik tumbuh dari satu sel yang dibuahi menjadi 2 replika yang identik, masing-masing menjadi satu anak. Kembar fraternal berkembang dari sel telur yang berbeda dan sperma yang berbeda, sehingga secara genetis keduanya kurang mirip satu sama lain dibanding dengan kembar identik. Meskipun kembar fraternal dibesarkan dalam satu rahim yang sama, secara genetis mereka berbeda seperti halnya kakak adik, bukan kembar, dan mungkin pula terjadi atas jenis kelamin yang berbeda. Kembar identik lebih serupa satu sama lain pada kedua trait kepribadian tersebut ketimbang kembar fraternal. Hal ini menunjukkan peran faktor herediter pada kedua trait itu. Kembar identik mungkin memandang diri mereka sebagai satu kesatuan dan lebih banyak bermain bersama ketimbang kembar fraternal. Jika demikian halnya, kesamaan antara kembar identik boleh jadi dipengaruhi faktor lingkungan. Lalu penelitian yang kedua adalah adopsi. Pada suatu penelitian ditemukan bahwa tingkat pendidikan orang tua biologis merupakan predikator yang lebih baik bagi IQ anak angkat ketimbang IQ orang tua angkat si anak. Ada keterkaitan genetika antara orang tua biologis dengan anaknya yang diadopsi orang lain, dan dampaknya adalah bahwa faktor bawaan mempengaruhi skor IQ seseorang. Lalu yang ketiga adalah temperamen. Temperamen adalah gaya perilaku dan cara berespon yang khas yang ditampilkan oleh seseorang. Alexander Chess dan Stella Thomas mengemukakan bahwa ada 3 kelompok temperamen, yaitu pertama, anak bertemperamen mudah, biasanya memiliki suasana hati positif, mudah mengikuti aturan atau kegiatan keseharian umum, dan mudah menyesuaikan diri terhadap pengalaman yang baru. Yang kedua, anak bertemperamen sulit. Anak yang seperti ini cenderung bereaksi negatif dan banyak mengeluh atau rewel. Kegiatan rutin kesehariannya tidak teratur dan lambat menyesuaikan diri dengan pengalaman baru. Yang ketiga, anak bertemperamen lambat menghangat. Ini anaknya menunjukkan tingkat kegiatan yang rendah, agak bereaksi negatif, penyelesaian diri agak lambat, dan suasana hati dalam intensitas yang rendah. Kemudian yang kedua kita membahas interaksi faktor bawaan, lingkungan, dan perkembangan.
Pertama, cara berinteraksi. Ada 3, interaksi antara genotip pasif antara dan lingkungan. Misalnya, orang tua memiliki genetik cerdas dan cakap membaca. Karena mereka cakap membaca dan menikmati kegiatan membaca, mereka menyediakan buku bacaan bagi anak mereka, sehingga anak mereka juga akan lebih cenderung menjadi anak yang cakap membaca dan menikmati kegiatan membaca. Yang kedua, interaksi antara genotip evokatif lingkungan. Terjadi karena genotip anak akan menimbulkan jenis lingkungan fisik dan sosial tertentu. Misalnya, anak yang aktif dan suka tersenyum akan lebih banyak mendapatkan perangsangan sosial ketimbang anak yang pasif dan pendiam. Yang ketiga, interaksi antara genotip aktif lingkungan. Terjadi saat anak dan remaja menjelajahi lingkungan yang mereka pandang menarik dan menantang. Yang kedua adalah pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan terbagi menjadi 2, yaitu pengaruh lingkungan yang terbagi, yang artinya adalah pengalaman remaja juga dialami oleh orang lain di lingkungannya, misalnya kepribadian dan orientasi intelektual orang tua mereka, kelas sosial keluarga, dan lingkungan tetangga sekitar tempat tinggal mereka. Yang kedua adalah pengaruh lingkungan yang tak terbagi, adalah pengalaman unik remaja yang dialami sendiri, baik di dalam maupun di luar lingkungan keluarga, yang tidak dialami oleh kakak ataupun adiknya. Lalu yang ketiga, kita membahas ciri umum pertumbuhan fisik pada remaja. Yang pertama, dipengaruhi oleh 4 kurva tumbuh kembang. 1. Pertumbuhan fisik umum. 2. Organ reproduksi. 3. Otak dan kepala. 4. Kelenjar limfoid. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi kurva pertumbuhan. Pertama adalah faktor mencari sasaran atau penstabilan diri. Yang kedua adalah kecepatan kematangan. Yang ketiga adalah pengaturan umpan balik, dan yang keempat adalah massa tubuh. Kemudian yang keempat kita membahas tentang pubertas. Pertama, batasan dan determinan pubertas. Apa itu pubertas? Pubertas adalah perubahan cepat pada kematangan fisik yang meliputi perubahan tubuh dan hormonal yang terutama terjadi selama masa remaja awal. Faktor-faktor yang berperan dalam terjadinya pubertas adalah faktor genetik, faktor massa tubuh, faktor mutu makanan. Lalu yang kedua adalah perubahan hormonal. Hormon adalah suatu substansi kimiawi yang berkekuatan besar yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin dan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. 2 jenis hormon utama yang penting dalam perkembangan pubertas adalah androgen dan estrogen. Yang ketiga adalah perubahan fisik. Di antara perubahan fisik yang terjadi, yang paling tampak nyata semasa pubertas adalah meningkatnya tingkat dan berat serta kematangan seksual. Lalu di sini kita akan membahas tentang perkembangan kognitif. Apa itu perkembangan kognitif? Kognitif adalah perkembangan bagi kemampuan anak dalam berpikir dan bagaimana kegiatan berpikir itu bekerja. Dalam perkembangan kognitif, di sini kita akan membahas 2 teori. Yang pertama adalah teori perkembangan kognitif menurut Piaget. Teorinya adalah Piaget berpendapat bahwa anak-anak membangun sendiri secara aktif dunia kognitif mereka. Informasi tidak sekedar dituangkan ke dalam pikiran anak lewat lingkungan. Anak-anak menyesuaikan pemikiran mereka untuk meliputi gagasan-gagasan baru. Proses ini selalu dikenal dengan istilah asimilasi dan akomodasi. Lalu, Piaget menskemakan tahapan perkembangan kognitif pada anak. Pertama adalah tahap sensorik yang terjadi pada umur 0 sampai 2 tahun. Yang berlangsung sejak masa bayi sampai sekitar 2 tahun adalah tahap pertama dalam teori Piaget. Pada tahap ini, bayi membangun pemahamannya akan dunia dengan mengkoordinasi pengalaman indrawinya, misalnya dengan melihat dan mendengar, dengan gerakan fisik motorik sehingga disebut sensori motor. Lalu yang kedua, tahap preoperasional terjadi saat umur 2-7 tahun. Tahap praoperasional yang berlangsung dari usia sekitar 2-7 tahun adalah tahap perkembangan kedua Piaget. Dalam tahap ini, anak mulai menggambarkan dunia dengan kata-kata, bayangan, atau gambar. Yang ketiga adalah tahap operasional kognitif. Menurut Piaget, operasi adalah hubungan
biologis di antara konsep-konsep atau skema-skema, sedangkan operasi konkret adalah aktivitas mental yang difokuskan pada objek-objek atau peristiwa-peristiwa nyata atau konkret dapat diukur. Tahap ini terjadi saat umur 7-11 tahun. Yang keempat adalah tahap operasional formal, terjadi saat umur 11-15 tahun. Pada tahap ini, anak sudah mulai berpikir abstrak dan hipotesis. Pada masa ini, anak sudah mampu memikirkan sesuatu yang akan atau mungkin terjadi. Di samping itu, pada tahap ini, remaja juga sudah mampu berpikir secara sistematik. Remaja telah mampu memikirkan semua kemungkinan secara sistematik untuk memecahkan masalah. Lalu yang teori kedua adalah teori perkembangan kognitif menurut Brunner. Brunner menjabarkan 6 konsep pokok dalam perkembangan kognitif, yaitu 1. Perkembangan intelektual ditandai oleh meningkatnya variasi respon terhadap stimulus. 2. Pertumbuhan tergantung pada perkembangan intelektual dan sistem pengolahan informasi yang dapat menggambarkan realita. Yang ketiga, perkembangan intelektual memerlukan peningkatan kecakapan untuk mengatakan pada dirinya sendiri dan orang lain melalui kata-kata atau simbol. Yang keempat, interaksi antara guru dengan siswa sangat penting bagi perkembangan kognitif. Yang kelima, bahasa menjadi kunci pengembangan kognitif. Yang keenam adalah pertumbuhan kognitif ditandai oleh semakin meningkatnya kemampuan menyelesaikan berbagai alternatif secara stimulan. Teori menurut Brunner tentang perkembangan kognitif adalah peserta didik berpikir dan mencipta melalui inquiry dan peran-peran yang dimainkan dalam pembelajaran. Proses belajar lebih dari sekedar menghasilkan informasi. Brunner dalam memahami karakteristik perkembangan kognitif didasarkan pada tingkah lakunya sesuai tahapannya. Tahapan tersebut digambarkan sebagai berikut. Pertama, tahap enaktif. Pada tahap enaktif, pengetahuan diperoleh melalui respon-respon motorik. Pada tahap ini, anak mulai memahami lingkungannya melalui gerakan atau aksi. Yang kedua adalah tahap ikonik. Pada tahap ikonik, pengetahuan lebih banyak berasal dari gambaran imajinatif. Anak membawa informasi yang didapatnya melalui imajiner. Karakteristik tunggal pada objek yang diamati dijadikan sebagai pegangan dan pada akhirnya anak mengembangkan memori visual. Yang ketiga adalah tahap simbolik. Pada tahap ini, pengetahuan lebih banyak berasal dari kata-kata yang berubah-ubah, simbol matematika, dan simbol sistem. Remaja mampu menyusun gagasannya secara padat. Pada tahap ini, anak sudah memahami simbol, sehingga mereka sudah dapat memaknai sebuah simbol. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah, dalam perkembangan biologis, ringkasnya, baik gen maupun lingkungan diperlukan bagi remaja meski hanya untuk sekedar ada di dunia. Faktor bawaan dan lingkungan bekerja sama untuk menghasilkan kecerdasan, temperamen, tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Tanpa gen tidak akan ada remaja, tanpa lingkungan tidak akan ada remaja. Dikatakan bahwa masa remaja berawal pada biologi dan berakhir pada budaya. Memang, perubahan biologis di awal masa remaja tampak dramatik dan akrab bagi kita semua. Meskipun sejumlah pakar perkembangan yakin bahwa hal ini terlalu banyak diperhatikan, sehingga proses kognitif dan sosial emosional terabaikan. Pubertas membawa perubahan meluas pada tubuh kita dan mengubah cara berpikir kita mengenai diri kita sendiri, serta bagaimana cara orang lain berinteraksi dengan kita. Kemudian kesimpulan dari perkembangan kognitif. Teori perkembangan kognitif Piaget salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian sekitarnya. Anak-anak mempelajari ciri-ciri dan fungsi dari objek-objek seperti mainan, perabot, dan makanan, serta objek-objek sosial seperti diri, orang tua, dan teman. Anak-anak juga mempelajari cara mengelompokkan objek-objek untuk mengetahui persamaan-persamaan dan perbedaannya. Sedangkan menurut Brunner menyatakan anak-anak akan belajar dengan baik jika pembelajaran yang dilakukan bermakna dan relevan dengan hidup anak. Sekian penjelasan dari saya tentang perkembangan biologis serta perkembangan kognitif. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.